Nah, jadi untuk mencari harga pokok produksi itu barang dalam proses. Barang dalam proses itu berarti barangnya masih belum jadi. Masih dalam proses untuk menjadi barang jadi. Nah, barang dalam proses awal ditambah kan gini, pada saat kita bikin barang itu kan kadang nggak langsung sekali dari satu departemen itu langsung jadi kan enggak kok. Misalnya kita di sini produksi, misalnya kalau di sini produksi barang ya jadi, terus habis itu kan nggak mungkin kita bakal menjual ke konsumen tuh dalam bentuk ya barang mentahan gitu, maksudnya barang jadi. Harus ada yang namanya packaging, kemasan kan misalnya. Nah itu dipindah lagi ke departemen packaging, itu masing-masing beda. Jadi tergantung barangnya perlu berapa departemen untuk pada saatnya jadi barang jadi yang benar-benar jadi siap untuk dijual. Makanya itu ada yang namanya barang dalam proses awal. Mungkin dari departemen ini dipindahkan ke departemen ini. Makanya kenapa kok ada barang dalam proses awal. Itu ditambah biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Kayak yang tadi saya bilang kan, 3 komponen biaya itu tidak terpisahkan. Jadi pada saat menghitung biaya produksi harus ada 3 itu tadi. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Terus setelah itu dikurangi barang dalam proses akhir, ketemu nanti yang namanya harga pokok produksi. Nah kalau sudah ketemu harga pokok produksinya berapa, berarti kita bisa menghitung harga pokok penjualan kan. Harga persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir. Oke, itu caranya menghitung. Nah, biaya bahan langsung sama dengan persediaan awal plus pembelian dikurangi persediaan akhir. Ini biaya bahan langsung ini ngitungnya kayak itu. Kayak waktu perusahaan dagang kan, persediaan awal ditambah pembelian bersih biasanya dikurangi persediaan akhir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalau akuntansi manajemen itu lebih kepada kita menghitung biaya-biaya produksi pada saat memproduksi suatu barang, itu perlu kita hitung. Atau juga bisa menghitung misalnya gini, misalnya satu perusahaan punya banyak produk ya, beberapa produk, dan biasanya kan ada juga yang ada perusahaan yang semua produknya laku keras, tapi ada juga perusahaan yang beberapa produk yang dijual itu nggak laku, misalnya masyarakat nggak suka kan, bisa atau kayak gitu kemungkinannya. Nah akuntansi manajemen itu bisa menghitung gini, misalnya kira-kira barang yang nggak laku ini tetap harus kita jual atau enggak. Misalnya kalau kita tetap jual, kita rugi berapa, atau misalnya kita jual oke, nggak kejual banyak tapi misalnya masih untung. Nah itu perlu juga dihitung, apakah kita terus menghasilkan barang itu atau enggak. Atau juga bisa kita menghasilkan barang berdasarkan pesanan. Nah itu juga penghitungannya nanti akuntansi manajemen yang bertugas untuk menghitung. Jadi lebih kepada perhitungan-perhitungan itu ya kalau akuntansi manajemen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Laporan laba ruginya penjualan bersih dikurangi HPP. HPP di sini harga pokok penjualan ya, bukan harga pokok produksi. Dikurangi biaya umum plus biaya administrasi, itu tadi biaya yang non produksi, ditambah atau dikurangi pendapatan atau biaya di luar usaha. Jadi ini laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak mbak, mas? Itu bisa dilihat di modul 10 halaman 9. Itu laporan rugi perbedaan antara laporan laba rugi perbedaannya antara perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, persediaan awal barang dagang tambah harga pokok pembelian dikurangi persediaan barang dagang akhir. Kalau ini barang jadi, harga pokok produksi dikurangi persediaan barang akhir. Jadi intinya tuh kalau menghitung-hitung itu tetap
barang dagang persediaan awal ditambah harga apa dikurangi persediaan akhir. Cuman tergantung perusahaan apa yang mau kita catat. Jadi pencatatannya beda-beda di situ. Oke. Nah, neraca persediaan barang dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, sama persediaan barang jadi. Nah, ini tadi kayak yang seperti saya bilang, perusahaan manufaktur kan nggak mesti satu departemen langsung bisa jadi produk benar-benar jadi siap untuk dipasarkan, tapi tergantung ada beberapa departemen yang dibutuhkan perusahaan kan. Nah, ini persediaan bahan baku ini berarti awal sebelum kita mulai bikin barang, jadi benar-benar bahan mentahnya itu. Terus yang persediaan barang dalam proses berarti ini perusahaan yang sudah diolah tapi belum jadi, masih membutuhkan proses selanjutnya, itu persediaan barang dalam proses. Kalau persediaan barang jadi ya sudah, barangnya sudah jadi siap untuk dipasarkan ke konsumen. Paham ya bedanya ini ya? Terus sampai situ ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan mbak-mbak, mas-mas? Jadi sebenarnya intinya dari laporan laba rugi itu tetap pendapatan dikurangi beban. Cuman dalamnya itu apa, ada tambahan apa kayak HPP atau apa, itu tergantung perusahaannya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Disesuaikan cara bikin laporan laba ruginya. Tapi pada dasarnya tetap sama, pendapatan dikurangi beban itu kalau untuk laporan laba rugi. Emang yang paling gampang pencatatannya perusahaan jasa. Ada yang mau ditanyakan? Iya bisa mbak, tenang saja. Yang kemarin juga belum saya upload. Maaf. Oke, ada pertanyaan lagi? Sama. Nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ini sistem akuntansi biaya pesanan. Jadi kita memproduksi barang berdasarkan pesanan dari pihak lain. Akuntansi biaya, akuntansinya yang digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi dengan cara yang tepat. Jadi ini sekarang kita bicara akuntansi biaya ya. Ini akuntansi biaya itu dibedakan menjadi 2, biaya pesanan sama biaya proses. Kalau biaya pesanan itu ya berdasarkan pesanan, misalnya ada yang pesan produk kita baru kita bikin. Nah kalau yang biaya proses itu tadi yang per departemen berbeda. Oke, lebih lanjut mari kita sistem akuntansi biaya pesanan. Sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur melakukan kegiatan produksi atas dasar pesanan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, akun-akun yang diperlukan, persediaan bahan, upah, gaji, biaya overhead, persediaan barang. Nah, tetap sama ya. Ini persediaan bahan baku awal, upah atau gaji, biaya upah atau gaji ini kan untuk biaya tenaga kerja langsung ya kan. Sama biaya overhead, ini biaya persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, sama akun-akun pesanan. Nah ini untuk mencatatnya menggunakan metode perpetual. Mencatat pembelian bahan baku ya, persediaan bahan pada utang usaha. Ini kalau secara kredit. Oke. Kalau mencatat pemakaian bahan, ini barang dalam proses. Jadi bahannya sudah dipakai tapi masih belum barang jadi, persediaan barang dalam proses, terus biaya overhead pabrik sama persediaan bahan. Belum catat pemakaian bahan. Oke. Nanti ada alurnya ya.